Halo guys, selamat kembali di Repuluh Rupiah. Time frame bulanan, mingguan, dan harian harga Bitcoin uptrend santuy sejak awal 2023. Dorongan bullish lebih tinggi, periode konsolidasi lebih tinggi, konsolidasi membuktikan pasar Bitcoin tuh siap untuk naik lebih tinggi lagi. Tapi sebelum ATH baru dan price discovery, mari kita cek level harga yang bakal jadi target puncak pasar berikutnya. Kapan exit Bitcoin? Let's go! Oke guys, jadi biasanya hari Senin kan kita tutorial on-chain, tapi karena harga BTC lagi menguat nih, kita mau update market aja dulu. Minggu depan kita bakal lanjutin nih series tutorial analisis on-chain Bitcoin-nya. Nah, sekarang kita bakal ngeliat dengan harga BTC yang pagi ini sempat nyentuh $105.000, dan sekarang kalau misalkan kita lihat dengan harga $104.000 aja ya, itu BTC sebenarnya 4% lagi loh ke all time high baru, dan cuman 4%, kurang dari 4% supply beredar yang dalam posisi rugi di market. Kurang dari 4% porto Bitcoin yang masih nyangkut dan tenggelam. Kalau data ini kita rotasi ke chart harga Bitcoin, jadi ke samping nih, kelihatan ada area support dan resistance tempat investor beli koin mereka. Dan kelihatan harga belinya dalam USD. Kita baru lihat pasaran ditembus ke volume yang besar, yang pusatnya itu ada di dekat $95.000 ke atas. Artinya hampir nggak ada nih sangkuter yang posisinya tenggelam. Pasar sekarang ada di atas zona resistance-nya, dan kemarin harusnya kena resistance, ternyata malah kuat dan langsung tembus merangkak lebih tinggi. Cuman apapun bisa terjadi ya. Sejauh ini saya pikir kalau ngelihat data itu masih konstruktif, dan rasanya yang bullish itu cukup yakin kalau valuasi Bitcoin memang $2 triliun. Kapan? $3 triliun. Nah, kalau volume supply BTC ini kita ganti ke ukuran untung dan ruginya, kita bisa lihat unrealized profit dan loss. Jadi kalian bisa lihat nggak nih? Ada bar merah yang kecil, sangat kecil di atas kanan. Ini adalah semua sisa kerugian yang nyangkut, yang portonya tenggelam. Bener-bener kalian harus micingkan mata untuk bisa ngelihat saking kecilnya. Kalian bandingin sama level harga on-chain yang utama yang udah dalam profit sekarang. Kalau kita cek untuk short term holder cost basis, entry yang jangka pendek sama ada day moving average yang 200 hari, itu kurang lebih $92-94.000 cocok kita bisa lihat dengan supply yang baru aja kita lewatin di chart sebelumnya yang besar tadi. Dan kemungkinan ini bakal jadi local support kuat kalau ada koreksi. True mean price ini $67.000, deket sama periode konsolidasi di tahun 2024. Jadi 2024 itu kan kita ada wilayah yang kuat banget, bahkan dengan periode sideways, koreksi, crash, dan lain-lain. Itu bener-bener nggak jebol. Yakin kalau Bitcoin memang valuasinya itu aset dengan nilai $1 triliun. Dan kalau bawahnya lagi jauh nih, realized price $45.000, rata-rata harga beli per koin BTC jadi termasuk yang udah lama. Entah itu koin yang jadul, koin yang hilang, punyanya Satoshi, dan lain-lain. Ini deket sama harga peluncuran ETF Bitcoin. Dan itu entry untuk kalian yang angkatan 2020 sampai angkatan 2022. Jadi saya ragu BTC itu turun ke level harga ini lagi. Karena dua model ini yang true mean price sama realized price, kalian lihat gak dari titik sini sudah mulai naik. Jadi semakin banyak demand baru yang masuk, itu uptrend bakal membawa lebih tinggi lagi dia harganya ke zona supply yang besar yang berikutnya nih. Bakal beli di atas sini, dan fondasi harga yang menurut saya secara psikologis itu kuat banget. Jadi kalian bisa ingat nih, model harga yang kalau masuk bear market nanti bisa jadi target tuh investor kalau mau masuk di bottom. Sekarang kita mulai berpikir puncak BTC yang berikutnya. Karena waktu holder yang sangat untung, profitnya makin gede, itu biasanya pada pengen TP. Pengen jual koin, take profit, dan kalau tekanan jualnya itu melebihi demand baru yang masuk, itulah pucuk. Nah, kita lihat rasio MVRV, ini udah sering kita bikinin tutorialnya juga, adalah cerminan unrealized profit.
Jadi keuntungan yang belum dijual koinnya, dan kita bisa pakai statistik yang simple untuk mengenali area-area di mana holder itu terlalu profitable dan keuntungan mereka kemungkinan besar bakal mulai dijual tuh koinnya. Nah, untuk jangka pendek, kita bisa lihat MVRV yang short term holder dulu ya. Yang jangka pendek ini level take profitnya yang berikutnya nih mulai ada di sekitar $110.000. Itu berarti all time high baru Bitcoin. Terus meningkat lagi ke $118.000. Dan kalau udah ke $126.000 itu sangat overheat, panas. Simpelnya, ekspektasi saya sih udah pada mulai jualan Bitcoin waktu kita cetak all time high baru. Dan mungkin ada pucuk sementara dekat $120.000. Nah, kalau ini yang jangka pendek, short term holder, kita bisa ngeliat pasar yang lebih luas lagi dengan MVRV yang Z-score. Dan ini periodenya 730 hari, jadi 2 tahun. Dan itu menandakan ada puncak global mungkin di antara $142.000 sampai $160.000. Bedanya yang tadi, short term holder, yang jangka pendek, sama yang Z-score, itu adalah kalau short term holder, karena itu skala jangka pendek, dia pucuk Bitcoin yang skala kecil. Sementara kalau yang Z-score ini pasar yang lebih luas, bukan cuma short term jangka pendek doang, itu lebih baik untuk mencari puncak yang besar yang struktural. Dan sekarang kita lagi masuk nih ke dalam wilayah puncak ini, yang warna-warni ini pokoknya. Jadi koreksi kemarin sempat tuh menguji batasan bull market kita. Sempat keluar bentar dan ternyata demand itu cukup untuk membawa kita masuk kembali lagi ke jalur penerbangan. Nah, untuk model harga yang pucuk ini, model istilahnya topping price. Jadi harga top itu berguna untuk wilayah investor, mungkin nanti bakal mulai berubah. Contohnya, kita ngelihat kalau tekanan jual itu biasanya selalu meningkat di all time high baru sekitar $110.000, itu demand biasanya cukup untuk menyerap. Jadi investor yang pada ikutan nama momentum, let's go, all time high baru, up only, mulai masuk. Nah, kalau misalkan harga udah sentuh ke 120.000 nih, sudah kuat, sebagian besar pasar mulai ngecek angka portofolio mereka yang hijau. Mulai ngecek, wah naik nih, untung nih, ekspektasi saya yang jangka panjang, supply yang udah long term holder sekalipun bakal mulai berkurang, karena secara historis kita lihat selalu begitu, mereka mulai take profit dan tekanan jualnya mungkin semakin banyak dari harga 120.000 ini ke atasnya. Nah, kalau ternyata masih kuat juga dengan tekanan jual itu 120 ke $150.000, itu kita masuk ke wilayah yang overheat. Dan menurut statistik, kurang dari 5% sejarah Bitcoin itu pernah lebih tinggi dari level ini. Cuman ya masih ada kemungkinan 5%-nya itu kan yang biasanya bisa aja tuh roket terbang gila-gilaan, dan pasar kalau secara statistik sih mungkin bisa, tapi nggak bertahan lama di atas sana. Minimal bakal ada koreksi atau bahkan bear market setelahnya. Tapi untuk yang merasa hyper bullish, sangat-sangat omega super cycle banget, semua siklus Bitcoin yang sebelumnya udah pernah trading harga setidaknya 2,4 kali lipat dari 200 day moving average. Dan kalau kita ngeliat 200 day moving average-nya di sini, itu sekarang ada di kisaran harga $222.000. Jadi itu puncak paling jauh, paling ekstrim menurut analisis Ripple Rupiah per hari ini. Nah, model ini bukan prediksi dan data itu berubah-ubah, tapi wilayah investor pada mulai jualan koin di sini. Pada akhirnya nanti tekanan jual tuh bakal melebihi demand baru yang masuk, nggak peduli seberapa kuat pun institusi dan retail yang FOMO. Jadi lebih baik kita punya rencana dari sekarang. Menurut saya, pasar Bitcoin tuh lagi uptrend, santuy, tapi harga pengen naik lebih tinggi. Entah besok atau beberapa minggu atau beberapa bulan lagi, yang pasti bakal ada koreksi menakutkan. Cuman per hari ini sih data menunjukkan pasar yang relatif kuat, nggak lemah. Dan aktivitas on-chain aja sih yang masih kurang, dan arus ETF juga masih belum begitu banyak, belum gede. Cuman mereka memang cenderung ngikut harga dulu daripada gerak duluan. Harga udah makin tinggi, mereka merasa pengen masuk dan FOMO. Soal puncak Bitcoin sih menurut saya ada beberapa tips ya. Pasar itu kan bisa ngasih informasi, tapi manusia nggak bisa ngontrol. Harganya harus kemana, itu arahnya nggak bisa. Yang bisa kita kontrol adalah keputusan kita waktu BTC terbang. Jadi hari ini mungkin kalian bisa mulai tulis rencana.
Kalau besok bangun tidur itu harga Bitcoin tiba-tiba $120.000, $150.000, $200.000, kalian harus ngikutin rencana yang udah kalian tulis sekarang. Untuk yang udah mendekati waktu pensiun, tulis rencana kapan kalian mau panen hasil investasi Bitcoin dan menikmati hasilnya beberapa tahun ke depan. Untuk yang masih aktif, trading atau mengelola duit, pelajari bahwa tidak mungkin pasar Bitcoin itu terbang terus dan gak pernah berhenti naik harganya. Itu mustahil. Dan untuk yang masih posisinya kayak saya, masih akumulasi, masih belajar dari kesalahan masa lalu, ya lebih baik kita bikin rencana untuk mengurangi risiko dan gak beli BTC terlalu banyak di harga mahal. Waktu euforia tiba nanti, lebih baik menunggu koreksi atau bear market. Nah, bagaimanapun perjalanan Bitcoin kalian, RR selalu bikin video-video yang semoga bisa bermanfaat, dan saran terbaik dari kami adalah kita bikin rencananya sebelum roket itu terbang. Kita bisa ngikutin rencana itu daripada nanti udah ngelihat harga BTC ke bulan. Otak manusia yang primitif itu pasti serakah dan mustahil kalau kita bakal bikin keputusan yang rasional nantinya. Oke guys, sekian untuk video hari ini, semoga bermanfaat. Kira-kira gimana menurut kalian, sudah adakah rencana untuk exit atau target all time high kira-kira di harga berapa? Tulis di komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Cheers!